Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya R. Afandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Sebelumnya, kita sudah membahas cara menulis skenario yang baik dan benar. Nah, setelah skenario selesai, apakah kita langsung syuting? Jawabannya belum. Ada satu tahap penting yang harus dilakukan sebelum produksi, yaitu membereskan skenario dan membuat call sheet. Breakdown skenario adalah kunci agar proses produksi berjalan lebih lancar. Dengan breakdown yang rapi, kita bisa menghindari kekacauan di lokasi syuting, menghemat anggaran, dan memastikan semua kebutuhan produksi sudah siap. Ditambah lagi, kita harus membuat call sheet yang menjadi panduan bagi seluruh kru dan pemeran dalam produksi. Jadi di episode ini kita akan membahas kenapa breakdown skenario itu penting, bagaimana cara melakukannya dengan benar, serta bagaimana menyusun call sheet agar produksi lebih efisien. Membreakdown skenario adalah proses mengurai naskah menjadi daftar kebutuhan produksi. Kenapa ini penting? Karena pertama, kita bisa menentukan kebutuhan produksi, apa saja yang dibutuhkan. Breakdown skenario membantu mengidentifikasi semua elemen yang dibutuhkan dalam setiap adegan. Di mana lokasi adegan diambil, butuh set khusus atau tidak, kemudian apa propertinya, apakah ada benda-benda tertentu yang diperlukan di adegan, misalkan kamera, buku, tas, gelas, dan lain-lain. Kemudian ada efek khusus atau tidak, apakah ada adegan yang memerlukan efek CGI atau efek praktikal. Kemudian apa saja wardrobe dan make up yang digunakan setiap adegan, apa pakaian dan riasan yang dibutuhkan sesuai karakter dalam setiap adegan. Nah, membreakdown ini memudahkan penyusunan jadwal syuting nantinya dalam bentuk call sheet. Dengan breakdown yang jelas, kita bisa mengatur jadwal syuting lebih efisien. Syuting bisa dilakukan berdasarkan lokasi untuk menghemat waktu. Pemeran tidak perlu datang ke lokasi lebih lama dari yang ditentukan. Kemudian bisa menghindari adegan yang harus diulang karena kurangnya persiapan. Dengan breakdown juga kita bisa menghitung budget secara lebih awal. Breakdown skenario membantu produser dan tim produksi dalam menyusun anggaran. Kita juga bisa memperkirakan biaya lokasi, sewa properti, wardrobe, hingga efek khusus. Dan kita juga bisa menghindari pengeluaran mendadak karena ada kebutuhan yang terlewat. Semakin rapi, semakin detail breakdown skenario, semakin lancar produksi nantinya. Kesalahan kecil di tahap ini bisa berdampak besar di lapangan. Bagaimana caranya membuat breakdown skenario dengan efektif? Langkah-langkah teknis dalam membreakdown skenario ini adalah proses yang harus dilakukan oleh asisten sutradara sebelum syuting dimulai. Yang pertama adalah identifikasi elemen penting dalam setiap adegan. Buka skenario dan tandai setiap kebutuhan dalam adegan dengan kategori berikut. Yang pertama seperti tadi, lokasi. Apakah adegan di dalam atau di luar? Interior atau eksterior? Nanti interior dulu, eksterior dulu. Kemudian waktunya kapan? Siang atau malam? Di breakdown lagi. Yang siang ada berapa scene, yang malam ada berapa scene. Kemudian pemeran dan figuran. Siapa saja yang terlibat dalam adegan? Scene 1 atau tokoh A ada berapa scene, tokoh B ada berapa scene, tokoh C berapa scene, begitu seterusnya. Kemudian properti, apa saja benda yang spesifik yang digunakan oleh karakter ya, dari scene 1 sampai scene akhir di breakdown properti yang digunakan oleh karakter. Kemudian efek-efek khusus, apakah ada ledakan, ada hujan buatan atau efek CGI yang lain, itu juga dituliskan di breakdown. Kemudian suara dan musik, apakah ada adegan dengan dialog yang panjang atau membutuhkan sound design khusus. Nah, itu juga dijadikan catatan di breakdown ya. Gunakan warna-warna berbeda untuk setiap elemen. Nah, cara ini membantu kita agar breakdown lebih mudah dibaca dan tidak membingungkan. Misalkan untuk lokasi warnanya biru, untuk properti warnanya hijau, untuk wardrobe warnanya merah, untuk efek khusus warnanya ungu. Gunakan stabilo atau kode warna di dokumen breakdown agar tim produksi bisa membaca dengan cepat dan jelas. Setelah skenario di breakdown, langkah berikutnya adalah membuat call sheet. Call sheet adalah dokumen yang berisi informasi penting tentang jadwal dan kebutuhan produksi untuk setiap hari syuting. Apa yang harus ada dalam call sheet? Yang pertama, judul film, kemudian tanggal syuting, kemudian jadwal harian day 1 atau day 2, jam kedatangan crew call ya, kemudian ada on cam jam berapa, kemudian ada break ya, jam istirahat jam berapa, dan wrap jam berapa, jam selesainya jam berapa. Kemudian call sheet juga dilengkapi dengan lokasi syuting dan alamat detail. Biasanya kalau
dalam bentuk digital disertakan link Sherlocknya. Kemudian daftar pemeran dan karakter yang terlibat di hari itu juga dituliskan di call sheet tersebut. Kemudian daftar kru dan jabatan masing-masing. Kemudian cuacanya yang dibutuhkan jika syuting outdoor ya. Ada apa saja peralatan yang dibutuhkan juga termasuk di dalam call sheet ini. Termasuk juga catatan khusus atau note, misalkan adegan berisiko atau menggunakan stuntman, menggunakan stand girl, atau ada perubahan jadwal yang mendadak dituliskan di catatan khusus. Cara menyusun call sheet yang efektif, buat format yang rapi dan mudah dibaca. Pastikan semua informasi lengkap dan akurat. Kirimkan call sheet ke semua kru dan pemeran sehari sebelum syuting. Jangan anggap remeh call sheet, tanpa ini kru dan pemain bisa kebingungan di lokasi syuting. Film yang sukses bukan hanya karena ide yang bagus, tapi juga karena persiapan yang matang. Breakdown skenario dan call sheet adalah langkah penting yang nggak boleh dilewatin. Oke sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang membreakdown skenario dan pembuatan call sheet. Semoga episode ini membantu kalian memahami pentingnya perencanaan sebelum produksi dimulai. Jangan lupa subscribe RFA Corner di podcast Lensa Kreatif. Share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request bisa DM ke Instagram atau juga bisa DM di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah berkarya. Salam Lensa Kreatif.